Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelas, silahkan pimpin doanya. Oke, terima kasih Ismi. Untuk selanjutnya, mari kita nyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu. Coba sekarang kalian lihat dulu kolong mejanya, apa sudah bersih? Baik, terima kasih anak-anak. Belum memulai pembelajaran hari ini, Ibu mau tanya, untuk hari ini siapa yang tidak masuk? Alhamdulillah. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, apa kalian masih ingat pembelajaran minggu lalu? Masih ada yang ingat pembelajaran minggu lalu? Nah, iya, betul sekali. Terima kasih, Ismi. Oke. Hari ini kita akan lanjutkan pembelajaran kita pada tema 5, subtema 1 dan pembelajaran 1, yaitu tentang ekosistem dan pengelompokan hewan berdasarkan jenis makanannya. Sebelumnya, Ibu akan memberitahu tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama yaitu komponen dalam ekosistem. Ada apa aja sih di dalam ekosistem itu? Dan yang kedua yaitu pengelompokan hewan berdasarkan jenis makanannya. Semuanya sudah siap untuk belajar hari ini? Nah, coba sekarang kalian pahami dan cermati tempat yang kalian tinggali. Disebut apakah tempat yang kalian tinggali itu? Jadi, tempat yang kalian tinggali selama ini disebut dengan lingkungan. Nah, di dalam lingkungan ini terdapat yang namanya ada apa saja kira-kira dalam lingkungan? Ya, ada manusia, ada hewan, tumbuhan, dan lain sebagainya. Nah, coba sekarang kalian pahami dan cermati tempat yang kalian tinggali. Disebut apakah tempat yang kalian tinggali itu? Nah, jadi selama ini tempat yang kalian tinggali disebut dengan lingkungan. Sekarang coba Ibu tanya, dalam lingkungan itu ada apa saja? Ada tanah, ada udara, dan lain sebagainya. Nah, yang kita sebutkan tadi itu merupakan komponen biotik dan abiotik dari lingkungan. Sebelum kita masuk ke materi, sekarang mari kita buat kelompok terlebih dahulu. Ayo berhitung dari 1 sampai 5 dari bangku barisan terdepan sampai dengan bangku barisan paling belakang. Sudah kebagian kelompok semuanya? Nah, kalau sudah, sekarang mari bentuk bangku menjadi membentuk huruf U. Ya, rapikan duduknya. Nah, kalau sudah rapi, sekarang buka buku siswa masing-masing, buka buku tema 5 pada subtema 1, pembelajaran 1. Di situ ada materi tentang ekosistem dan pengelompokan hewan berdasarkan jenis makanannya. Sekarang perhatikan ke depan. Ibu mempunyai media pembelajaran yang disebut atau diberi nama kotak ekosistem. Di dalam kotak ekosistem ini terdapat komponen-komponen biotik dan abiotik dalam lingkungan. Nah, tadi kita sudah menyinggung masalah lingkungan. Sekarang Ibu tanya, ada yang tahu apa itu pengertian lingkungan? Kalau ada yang bisa menjawab, akan diberi bintang prestasi. Yang mana bintang prestasi ini nanti akan menambah nilai tambah kalian. Jadi, ada yang bisa menjawab apa itu lingkungan? Ya, betul. Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar makhluk hidup. Lingkungan ini terbagi menjadi dua, yaitu lingkungan biotik dan lingkungan abiotik. Lingkungan biotik yaitu bagian dari lingkungan yang hidup. Contohnya seperti apa? Misalnya di gambar ini, di kotak ini seperti ada gajah, ada harimau. Nah, sementara lingkungan abiotik adalah kebalikan dari lingkungan biotik, yaitu bagian dari lingkungan yang tak hidup. Contohnya seperti apa? Misalnya di sini seperti ada matahari, ada pepohonan, rumputan, awan, udara, dan lain sebagainya. Selanjutnya kita masuk ke dalam komponen dalam ekosistem.
Komponen dalam ekosistem ini terbagi menjadi 4, yaitu ada individu, ada populasi, ada habitat, dan ada komunitas. Yang pertama, individu. Apa sih individu itu? Individu adalah makhluk hidup tunggal. Contohnya seperti apa? Misalnya di gambar ini, yaitu ada seekor gajah. Ya, seekor gajah itu termasuk individu. Selanjutnya ada habitat. Apa itu habitat? Habitat adalah tempat tinggal makhluk hidup. Coba lihat di kotak ini, apa sih contoh habitat? Ya, di sini ada padang rumput. Padang rumput itu adalah habitat. Yang ketiga ada populasi. Apa sih itu populasi? Ada yang tahu? Populasi adalah kumpulan individu sejenis yang menempati daerah tertentu. Contohnya seperti apa? Misalnya sekumpulan gajah, yaitu disebut populasi. Dan yang terakhir ada komunitas. Apa sih itu komunitas? Komunitas adalah kumpulan dari populasi yang menempati daerah tertentu. Contohnya seperti apa? Di gambar ini ada apa? Ada komunitas padang rumput. Ada lain contohnya, yang lain adalah komunitas sawah. Baiklah anak-anak, setelah memahami komponen yang terdapat dalam ekosistem, selanjutnya kita akan masuk ke materi pengelompokan hewan berdasarkan jenis makanannya. Nah, setelah kalian belajar tentang komponen dalam ekosistem, sekarang kita akan membahas tentang pengelompokan jenis-jenis hewan. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan tentang jenis hewan herbivora. Hewan jenis ini merupakan hewan yang memakan tumbuhan. Nah, di sini si Ibu telah memberikan contoh ada jerapah, sapi, dan kambing. Nah, lalu Ibu telah memberikan beberapa contoh pilihan gambar. Di sini yang mana yang termasuk hewan herbivora? Ya, betul. Kuda dan rusa merupakan jenis contoh hewan herbivora karena mereka memakan tumbuhan untuk bertahan hidup, serta mereka melahirkan dengan cara beranak. Nah, sekarang kita tempelkan gambar-gambar ini ya pada media pembelajaran. Ada kelinci, ada gajah, ada kuda, dan ada rusa. Selanjutnya ada pengelompokan hewan pemakan daging atau disebut dengan karnivora. Nah, Ibu sudah memberikan contoh pada kostum ini, ada buaya, singa, dan juga burung elang. Nah, mari kita amati di sini kira-kira ciri-ciri dari hewan karnivora itu apa? Nah, betul, ciri-cirinya itu memiliki cakar yang kuat, gigi yang tajam untuk merobek mangsanya. Nah, Ibu punya beberapa gambar hewan di sini. Nah, coba kelompok 1, hewan mana yang termasuk ke dalam hewan pemakan daging atau disebut dengan karnivora? Ayo kelompok 1, mana yang hewan pemakan daging atau karnivora? Nah, iya betul. Hiu termasuk ke dalam karnivora karena hiu memiliki gigi yang kuat untuk merobek mangsanya, tapi dia tidak memiliki cakar. Nah, selanjutnya, ayo apalagi dari kelima hewan tersebut, mana lagi yang termasuk karnivora? Ya, harimau. Harimau termasuk ke dalam hewan karnivora. Karena, kenapa hayo? Karena dia termasuk ke dalam ciri-ciri hewan karnivora. Selanjutnya, mana lagi yang kelompok hewan pemakan daging? Ayo. Ya, betul. Itu ada serigala. Serigala termasuk ke dalam hewan karnivora. Selanjutnya, dari ketiga hewan ini, mana yang termasuk ke dalam hewan karnivora? Yaitu hewan anjing. Betul sekali. Kenapa anjing termasuk ke dalam hewan karnivora?
karena dia memiliki cakar dan gigi yang tajam untuk merobek mangsanya. Dan semut dan tupai bukan termasuk ke dalam hewan karnivora. Nah, selanjutnya ada pengelompokan hewan pemakan segala, yaitu omnivora. Pada media pembelajaran ini sudah ada jenis hewan omnivora, yaitu beruang, kucing, dan juga orangutan. Nah, di sini ibu sudah menyediakan beberapa jenis hewan. Nah, coba sekarang perwakilan kelompok 2, mana saja hewan yang termasuk ke dalam jenis omnivora? Nah, iya benar. Yang termasuk ke dalam jenis hewan omnivora itu ada landak. Di sini landak, karena landak bisa makan tumbuhan dan juga hewan. Lalu ada tupai. Tupai kita tempel sini ya. Selanjutnya dan terakhir ada semut. Nah, sedangkan yang gambar yang di sini itu bukan ke jenis hewan omnivora. Jadi kesimpulannya, hewan omnivora itu ada beruang, orangutan, kucing, tupai, landak, dan juga semut. Nah, hewan omnivora juga memiliki ciri memakan tumbuhan, hewan, juga memiliki gigi tajam di bagian depan dan gigi datar di bagian belakang. Setelah Ibu jelaskan materi tadi, apakah ada yang ingin bertanya? Baik, kalau tidak ada, kita akan melanjutkan ke kegiatan selanjutnya, yaitu diskusi kelompok. Nah, di sini Ibu memiliki lembar kerja yang harus kalian kerjakan secara berkelompok, menggunakan kelompok yang tadi sudah terbentuk. Nanti masing-masing kelompok akan mendiskusikan lembar kerja ini, dan setelah diskusi selesai, setiap kelompok akan mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya ke depan. Untuk urutan tampil kelompok ke depan nanti akan Ibu kocok. Nah, misalnya kelompok 1 mendapatkan tentang ekosistem, komponen dalam ekosistem, maka kelompok 1 akan maju ke depan yang pertama dan menjelaskan tentang hasil diskusinya menggunakan media kotak ekosistem ini. Di sini ada komponen dalam ekosistem, dan ntar yang lainnya juga seperti itu. Baik, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Ya, kalau tidak ada, Ibu akan membagikan lembar kerja ini ke setiap kelompok. Nanti Ibu akan berkeliling dan memantau diskusi kalian. Jadi kalau ada yang masih bingung dan ingin ditanyakan, silahkan ditanyakan. Baik, sekarang lembar kerjanya akan Ibu bagikan ya ke masing-masing kelompok. Nah, sekarang masing-masing kelompok sudah mendapatkan lembar kerjanya. Sekarang silahkan diskusikan tentang materi yang kalian dapat, dan Ibu beri waktu 15 menit untuk berdiskusi. Baik anak-anak, waktu diskusi telah habis. Sekarang waktunya untuk kalian mempresentasikan hasil diskusi kelompok kalian ke depan. Untuk urutan tampil, silakan Ibu minta perwakilan setiap kelompok maju ke depan dan mengambil undian urutan tampil. Nah, sudah dapat semua ya urutan tampilnya. Sekarang untuk kelompok yang mendapatkan urutan tampil nomor 1, maju ke depan dan jelaskan hasil diskusi kalian. Ya, alhamdulillah semua kelompok sudah tampil ke depan ya. Nah, sekarang Ibu akan memberi penguatan materi tentang yang kalian presentasikan tadi. Ya, jadi dalam ekosistem itu terdapat 4 komponen. Ada apa saja? Ada individu, ada habitat, ada populasi, dan komunitas. Individu itu apa sih? Individu itu adalah makhluk tunggal. Seperti apa misalnya? Manusia. Atau tadi yang Ibu beri contoh, misalkan di sini kotak ekosistem ada apa? Ada seekor beruang. Ya, itu. Selanjutnya yang kedua ada yang namanya habitat. Habitat itu adalah tempat tinggal makhluk hidup. Seperti apa tadi? Seperti padang rumput. Ya, dan yang ketiga itu ada populasi. Ya, populasi adalah kumpulan individu sejenis yang menempati suatu daerah. Dan yang terakhir ada komunitas. Komunitas itu adalah kumpulan populasi yang menempati daerah tertentu. Lalu tadi kita juga belajar tentang mengelompokkan hewan berdasarkan jenis makanannya. Ada apa saja? Ada hewan karnivora atau pemakan daging, ada hewan herbivora atau pemakan tumbuhan,
Dan ada hewan omnivora, yaitu hewan pemakan segala. Sampai sini ada yang masih belum paham atau ada yang ingin bertanya? Baik, kalau tidak ada silahkan nanti untuk evaluasi materi pembelajaran hari ini kalian isi tugas yang akan Ibu berikan. Nah, setelah kita mempelajari materi tentang komponen dalam ekosistem dan juga pengelompokan hewan berdasarkan jenis makanannya, sekarang Ibu mau tanya, siapa di sini yang masih belum ngerti? Coba sekarang Ibu tanya ya. Di sini siapa yang bisa menjawab? Apa sih lingkungan itu? Nah, iya, betul sekali. Selanjutnya Ibu juga mau bertanya, apa saja sih komponen yang terdapat dalam lingkungan? Ya, betul sekali Budi. Nah, tadi juga kita membahas tentang ekosistem. Nah, di sini siapa saja yang bisa menyebutkan komponen apa saja yang ada di dalam ekosistem? Coba, ayo. Ya, betul sekali Rama. Pintar. Terakhir nih, Ibu mau bertanya, siapa yang bisa menyebutkan pengelompokan hewan berdasarkan jenis makanannya dan juga contoh hewannya? Yang bisa menjawab akan Ibu beri bintang prestasi. Ayo, siapa? Betul sekali Rima, pintar. Nah, baik anak-anak Ibu semuanya, alhamdulillah pembelajaran hari ini sudah selesai. Sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Cukup sekian pembelajaran hari ini dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.